Segala puji hanya milik Allah. Sayangnya rahmat rahimnya kembali kita dirikan dengan kita hadir di masjid sini. Syukur tiada tara karena kita ini ngaji seneng, betul ya? Kita kumpul ini seneng, belajar seneng nih, kayak Allah. Salam dan salam kita sanjungkan keharifaan manusia agung, uswat sanah, contoh-contoh kita perlu dan kita jalannya. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswat sanah, tawa yang terbaik, role model yang kita akan terus kita jalan-jalannya. Karena hanya dengan ikuti jalannya, ajarannya, contoh-contohnya, sabda-sabdanya, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Yang ada yang pengen selamat di dunia dan di akhirat? Pengen? Maka harus banyak ngaji. Kita banyak referensi, banyak narasi, banyak pemahaman. Makin banyak narasi, makin banyak pemahaman, masih banyak kisah-kisah sirah Nabi, maka kita makin banyak yang dicontoh. Jadi Bapak Ibu pastikan ngaji itu tidak agenda, ngaji jadi kebutuhan, bahkan ngaji dikunci, di lock Bapak Ibu ya, di lock agar apa? Agar menjadi bagian dari prioritas kita. Hari ini saya makin bahagia untuk Bapak Ibu semuanya karena wajahnya kelihatan wajah-wajah yang mulai kelihatan. Wajah-wajah selalu dibasuh dengan air wudhu kelihatan. Wajah-wajah jauh dari gibah. Alhamdulillah ya, wajah-wajah yang senang calcu sedekah ya. Oke, Bapak Ibu hari ini kita akan sharing. Bapak Ibu ya. Sharing ya. Judulnya adalah behavior crafting. Behavior crafting. Crafting Bapak Ibu. Apa crafting? Kemenkraf gitu sih. Crafting itu salah satu berhubungan dengan kerajinan, kecakapan, keterampilan, kecakapan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu bikin kue, kasih topping biar asik, biar enak, varian baru itu kan. Ketika itu jajan ini ya jajan untuk ya. Kok bisa bentuknya kayak gini itu dikah. Bentuknya bikin cumi-cumi atau wedah kalau kayak dikah. Anak kita bikin lukisan, batik itu kah. Itu bikin tas. Bikin apapun termasuk air dikasih pola, terus dipotong, dijahit dan sebagainya, akhirnya jadi bentuk tuh craft. Jadi craft itu segala sesuatu yang berhubungan satu ide, mengide, ya tulis apa tuh crafting? Adalah aktivitas yang berhubungan satu mengide. Yang kedua merencana. Merencana. Yang kita melaksanakan. Yang keempat tes dan ukur. Jadi diukur hasilnya, tes ukur. Oke. Yang kelima ciptakan hasil produk yang istimewa. Itu craft. Satu apa? Ide, gagasan. Nah setelah ketemu apa yang kedua? Merencana itu sudah memplanning, berbicara teknis agar itu terjadi. Kalau ide kan beride nih, aku mau bikin kue lapis, kan itu kue lapis yang nanti ini gitu kan ya. Aku bikin wajib yang wajibnya rasa pandan yang ini itu ide. Di antara sekian tidak semua ide dieksekusi ya. Dari yang ide eksekusi akhirnya merencana. Oh aku mau bikin tadi wajib yang ini, berarti kan bahan-bahannya apa ya? Propertinya apa yang dibutuhkan ya?
aku mau bikin baju model you can see. Oke, dan sebagainya. Oke, you can see boleh nggak? Oh, boleh kan modelnya? Warnanya pakai apa gitu kan? Oke. Mengide, merencanakan, merencana yang ketiga mas? Melaksanakan. Oke, setelah direncana, eksekusi. Eksekusi itu eksekusi dilaksanakan. Idenya yang bicara itu dibikin untuk terjadi, eksekusi. Segala sesuatu dibuat terjadi, dibuat ada, from nothing to something. Jadi tidak ada menjadi ada, itu eksekusi. Dan yang kelima adalah dibikin nih, ketemu hasil yang terbaik, tes dan ukur, kemudian hasil. Nah, pembebasan mati, behavior crafting adalah yang di craft adalah behavior, yang di craft adalah perilaku. Apa itu perilaku? Apa teman-teman? Apa perilaku itu? Apa? Tindakan, apalagi? Tindakan, apalagi? Sikap, behavior juga, atau serah, apalagi? Kelakuan, tindakan, betul ya? Bapak Ibu hari ini kesini ini perilaku nggak? Ibu-ibu nanti ada infak kalau bawa duit perilaku nggak? Yes, perilaku. Jadi perilaku adalah tindakan yang orang bisa melihat, oh itu tindakan itu perilaku. Nah, saudara, nah yang di-craft adalah perilaku. Jadi bicara perilaku berarti kita mengide perilaku apa ya, apa yang kudu apa ya. Kalau tangi itu apa ya? Gitu ya. Itu mengide apa ya. Jadi terus kita pikir apa ya? Apa nih sih itu tawaran ya? Itu mengide. Mengide. Pengajaran saya aku gak apa ya, itu mengide. Itu mengide apa ya? Itu mengide. Di atas sekian banyak ide, kan nggak mungkin semua dieksekusi karena situasi itu sebenarnya, betul? Terus direncanakan, oh karena aku mau bawa bayang ini, untuk kamu kali mau gawe dewi, fokus tonggo, itu kan perencanaan, betul? Kemudian action, tes dan ukur akhirnya berbentuk seperti ini. Jadi teman-teman hari ini yang bawa kue hijau-hijau ini kan orang ujuk-ujuk, betul ya? Rasa ide, ayo orang juga pengen lah bisa urun makanan, buat sini-sini rapopo. Ini kan dimakan orang soleh, jadi darah, jadi tulang, jadi sumsum. Keren ini. Dan ini orang soleh. Kan keren, betul ya? Opo, selalu kan opo bentuknya, gitu kan. Apa yang bentuknya? Dan sebagainya. Jadi bisa mati, behavior crafting adalah yang di-craft adalah behavior. Aku butuh apa ya? Butuh biye ya? Gitu. Kita kan belajar itu, Ibu. Karena apa? Ketika orang tidak melakukan behavior crafting, hati-hati. Orang akan melangkah terus dan terus menggelinding saja. Orang unda-undaan, orang kemajuan hidupnya. Padahal bukan dia tidak punya waktu. Bapak Ibu, mohon maaf karena saya banyak belajar tentang behavior ini kan saya suka mati orang begitu ya. Yang paling sering saya mati tonggo-tonggo. Karena ketemu sama Dino kan ya. Hati, waktu tonggo depan kiri kanan belakang. Akhirnya kesimpulan saya sebagian besar, tidak semuanya. Sempurna sepertinya uripe rano undang-undangan. Biar keset ngaji, saya keset ngaji. Betul? Saya neng masjid Jumatan tok, ya Jumatan tok bertahun-tahun. Orang cedak masjid loh. Jadi, jangan-jangan kalau mulai ngomong main masjid, musim masjid ya bisa, betul? Tapi gak ada lakukan. Wah, kan sih duitnya kurang-kurang wae kode sabetan cerita apa aku ning kono lho mrene tak kontrake. Kaya ngono tak koske. Sampurna pengajian ibu-ibu al-hidayah.
kata istriku gibah istriku. Betul saya kata aku. Wis direwangi motor. Nek cerita mlaku krumyang. Ngerti sikile ngono Pak. Itu tidak salah. Tapi sayang dong, betul ya? Dia punya harta banyak kok nggak cocok gitu. Sementara banyak orang hidupnya pas-pasan. Mohon maaf ya Bu ya, pas-pasan. Cocok ini luar biasa ya, kalau soal jumlah itu kan soal bedanya. Tapi attitude sikap cacu ini keren. Kalau saya pengen ngurusin masjid, kan di masjid kami ada pondok sekarang ya. Saya sedih keren banget ini. Yang lain dosi. Takbir. Jadi banyak orang kebanyakan gaya gitu. Mulai berbuat sitek kan heboh di sosial media. KS sedang bantu masjid KS. Kita nggak sedang bicara Bible, tapi kita sedang bicara behavior. Jadi saya melihat dengan mata kepala bahwa ibu banyak orang-orang sekitaran saya. Bapak ibu tinggalnya nggak sekitar saya nggak tahu sebenarnya. Jadi banyak orang bapak ibu udah merah kemajuan. Orang sih mau cewek begitu tenanan bebe. Kan kalau pagi kan banyak mas-mas jualan sayur itu. Kan betul dulu ibu. Dasarnya sehari kayak gitu ya, kita coba tuh, ini fakta gitu. Ini kan bukti mereka nggak care. Urusan ngomong hati-hati gitu. Ini aku cocok ini fakta. Terus biar maksudnya, ya buat nonton piye gitu kan? Ngenak ini kan garisnya ini ya seperti ini menunggu Bapak Ibu malah banyak ngaji dia salih pada kantor dia sholat paling tua tuh sholat buat dia ini belanja sekitar biarnya mulai menunggu ini rapi sampindo ya saya tinggal saya udah bertahun-tahun Bapak Ibu saya udah lupa berapa ratus kali saya tali biarnya itulah perilaku. Kita pun punya perilaku loh Bapak Ibu, kita semua punya perilaku betul tidak? Rumah sana jenengan enak-enak wae. Bojone sing sepet boleh jadi. Dan kita nggak sadar. Itulah katanya dikrif. Jadi banyak orang itu betul hidupnya itu jangan orang kewajiban, gini tok. Gini tok, dia ngaji. Nah sementara Bapak Ibu terus akan kita ingatkan Bapak Ibu, Allah ingatkan wali-wali benar kita, semua itu merugi. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kabeh wong rugi setiap insan itu rugi seorang. Illa kecuali kabeh rugi, illa kecuali. Kecuali siapa? Ada cirinya 4 indikatornya. Amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amanu beriman pada Allah Rasul sebenarnya hukum iman. Wa amilus sholihat beramal soleh. Sudah sampaikan berkali-kali. Amal soleh itu amal yang terus bertambah-tambah, amal yang bertumbuh. Jika kita melakukan amal kebaikan yang hanya berulang-ulang itu bukan amal soleh, itu amal thayyib. Jadi ada amal bulu, amal thayyib, amal mungkar dan amal thayyib. Mungkar lawan katanya thayyib. Jadi kalau kita hanya melakukan sesuatu tidak buruk itu baru amal thayyib, bukan soleh. Apa ciri soleh? Terus berkembang, berkemajuan, terus tambah HP gitu Bapak Ibu. Oke? Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqq berwasiat dalam
Takwa dan berwasiat dalam kesabaran. Nah, pertama Ibu hari ini ini termasuk kegiatan watawasobil hak, watawasobil sabar enggak ini? Iya. Sing teriak-teriak aku bengok-bengok, sing mimpin Mas Wiwit. Tetapi siapa yang mendapatkan fadilah watawasobil hak, watawasobil yang di sini berkontribusi? Itulah guru kita Musyiduna Syekh Yasin Al-Badawi. Termasuk kontribusi. Apa itu kontribusi? Ambil peran. Sumbangsih peran. Jadi kita nggak tahu menjadi sosok yang ya boleh aja datang, bakal duduk manis, mulai dadak, selesai mereka boleh saja nggak diusir, betul? Tapi kehilangan kesempatan. Untuk apa? Ikut project watawasobil hak, watawasobil sabr. Urusan kampung, acara pengajian, kudu berdua. Terserah bentuknya sesuai dengan situasi seperti kita miliki. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk berdua. Karena kayak kita lihat di Tanjung Gunung, tentu yang dapatkan project amal soleh tadi ya, watawasobil bukan cuma kurset, bukan cuma asatid. Sing melu gelar kloso, sing resik-resik, sing jaga son, sing masang perangkat, sing benekke lampu, sing mau masak, dimasake sing do kerja kuwi gitu. Sebab itu karena duanya orang itu cuma lebih gemar jadi penonton kok. Boleh jadi Mas Bapak Ibu memang mungkin karena belum latihan atau PB, memang belum punya kapasitas untuk bicara, pimpin, jadi ketua panitia, itu belum boleh jadi. Tetapi kita bisa berperan dari apapun yang kita lakukan. Stop hanya berpangku tangan, stop hanya melihat, stop hanya sekedar hehehe. Ini mindset Bapak Ibu. Siap berubah siap? Ya. Jadi orang beruntung itu bukan orang rugi. Ini orang cak set enak, cak set enak. Apa sih tak tahu itu? Apa sih tak enak? Apa sih? Itu begitu saja. Jadi watawasobil hak, watawasobil sabr tak mesti bukan mic. Tapi yang mau fasilitasi proses mic itu muncul suara ini kayak gini. Paham baru paham? Mana suaranya paham? Ya paham tuh jadi maka ini please Bapak Ibu yuk kita mulai sikap kita ini kita bangun Bapak Ibu. Kita bangun Bapak Ibu. Kita bangun. Oh Ibu saya pribadi mau doanya untuk istiqomah Bapak Ibu. Saya tidak wakili itu target sebulan paling tidak 40 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu 40 kali Bapak Ibu. Masih deh. Saya jam 404 terus ngebrit pakai mobil menuju masjid musola Bapak Ibu. Kenapa? Oh, coba dulu. Tambah tua yang ini Bapak Ibu ya. Cepat mati ini Bapak Ibu. Sampai muka Bapak Ibu. Itu baru sih yang makin memang dakwah orang-orang ini. Tapi di luar itu, hari ini saya sudah sesi ketiga Pak. Tadi pagi saya bicara dengan 7.000 orang tadi Pak. Kucing online, Zoomina tadi. Itu acara umum dan saya online tidak sedikit. Tapi ini meskipun acara umum, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memasukkan nilai keutamaan, nilai agama. Paling nggak semua 7.000 orang itu yang muslim jadi bangga. Kenapa pembicaranya sangat menarik. Zaman kecil itu saya nggak tahu gak mengalami ya. Zaman saya kecil remaja itu kalau artis Islam itu seneng gitu. Artis seneng gitu. Anda ngalami nggak gitu? Kalau artis Islam itu seneng. Kalau suatu itu membuat bangga. Nah, terus berikutnya tadi jam 12 saya training di Kedai Gradika. Itu memang Bapak Ibu, itu memang kerja Bapak Ibu, dapat duit dari dirinya. Tapi jangan pernah dengan kesempatan untuk mengenalkan Rasulullah.
meskipun di waktu yang sangat terbatas betul-betul. Jadi, mari bisa kita Ibu terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr, berkontribusi dalam proyek besar menyiapkan kebaikan dan mengingatkan dalam ketaatan. Dan itu lagi-lagi tidak bisa terjadi jika kita tidak akan behavior crafting. Tidak mulai dari mengide, dari kemudian merencana, terus melaksanakan, terus tes dan ukur, terus menciptakan hasil yang terbaik. Jika sang gelinding, ya gelindingnya rajin. Oke, nah semester mati menarik. Ada seorang pakar, sang pakar manajemen tingkat dunia. Dia ini ingin sedang mengajarkan tentang filsafat ilmu, filsafat waktu, filsafat aktivitas, filsafat. Sang guru ini siapkan di depan para peserta hadirnya. Saudara-saudaranya apa ini? Semuanya toples. Ada yang disebut modong. Toples modong. Betul ya? Ada rumput modong besar. Oke, teman-teman, saudara-saudara, ini ada ibarat waktu Anda. Minus Anda tidur, ini waktu. Size waktu Anda. Dan disambut ternyata ada tempat buah gede, isinya batu, kalau kerikil, kalau pasir. Dengan skop kecil, sang guru memasukkan kerikil dan pasir. Apa yang penuh? Penuh, apa sihnya? Kerikil dan pasir. Bisa nggak batu ini dari batu gede masuk ke dalam toples ini, ada batasnya, toples tutupnya kan ini? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Ruangannya sudah sibuk, sudah penuh berisi kerikil dan pasir. Sama dengan kehidupan Anda. Banyak orang hari-harinya yang berisi dengan pasir dan kerikil. Apa itu pasir? Pasir orang kudu, just entertain, just iseng, just gitu. Jika tidak melakukan itu nggak apa-apa itu pasir. Kemudian kerikil, apa kerikil? Hal kecil, tapi lumayan ini manfaat gitu. Hal kecil tapi dia mendukung gitu. Tetapi tadi batu besar, apa itu batu besar? Diibaratkan hal-hal penting dalam hidup ini, hal-hal esensial dalam hidup ini, hal-hal bermakna dalam hidup ini nggak bisa masuk. Akhirnya berada rutinitas yang tanpa ngelotok. Nah setelah itu saudara, sang guru ambil odong berikutnya, toples. Jangan bertengkar antara dulu teman ya. Tidak banyak bertengkar. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, yang kedua toples atau lodo yang kurang sama tadi oleh sang guru masukkan batu-batu besar dulu sampai penuh. Ternyata setelah penuh masih ada rongga-rongga, kisi-kisi, sela-sela, betul ya? Nah itu diisi kerikil masukkan dulu kerikil dimasukkan sehingga kerikil orangnya agak butuh ruang ses agak gitu kan. Setelah selesai baru masukkan pasir. Nah, maka sang guru mengatakan inilah hidup yang ideal. Waktu-waktumu satu, kau masukkan hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang esensial, hal-hal yang ini akan membuat kedepanmu lebih baik, membuat hidupmu lebih baik, mendekatkan tujuan. Nah, gitu. Oke. Dan setelah itu ambil toples lagi, kasih batu-batu besar. Setelah batu besar penuh, tidak masukkan pasir, nggak masukkan kerikil, malah batu dijejak dur, dan nggak bisa masuk.
Inilah orang kebanyakan kesibukan, sehingga waktu, energinya gak fokus dan kuras kalau kakek urusan yang karena kebanyakan nilainya menjadi tidak banyak bernilai. Bapak Ibu, lockdown 1, 2, 3 termasuk yang mana? Yes, itulah yang kita lakukan, behavior crafting. Jadi hal-hal bernilai besar, ngaji itu bernilai, yes, itu memasukkan dulu, diukur waktu kita, space waktu kita, ngaji, bekerja. Yang penting termasuk yang punya masalah. Masalah untuk diselesaikan itu siapkan waktu, gak bisa antar salah gede. Oke, jam sekian sampai jam sekian aku ngurusin masalah aku ini. Bisa. Konsekuensi apapun penting-penting yang esensial, apa tadi esensial? Esensial apa esensial itu? Apa esensial? Yang penting banget, esensial. Esensial. Itu masukkan dulu. Gitu. Itu. Jadi banyak orang juga kemana-mana karena tidak pernah mendesain hal-hal esensial dimasukkan dulu. Oke. Nah, bisa berarti kenapa ini penting memasukkan batu-batu, baru nanti kira-kira baru pasir? Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelum menjadi kebiasaan yang mengakar, bahkan ngidam neurologi, tindakan itu belum otomatis gitu. Jika Bapak Ibu belum biasa qiyamul lail, maka boleh jadi qiyamul lail menjadi batu esensial. Qiyamul lail penting? Penting banget? Yes, berarti masuk batu. Jika Bapak Ibu belum qiyamul lail, berarti harus jadi batu. Tapi kalau udah biasa, wes otomatis itu udah jadi batu otomatis, betul ya? Dan otomatis yang sebagai ruang waktu kita itu ruang waktu itu. Jadi sebelum jadi kebiasaan itu apa ya? Itu sebelum jadi kebiasaan, maka semua aktivitas yang terjadi karena kita telah memprioritaskan. Kalau sama aktivitas, semua aktivitas terjadi karena kita memprioritaskan. Apa memprioritaskan? Hah? Mementingkan, mengutamakan apa? Mengeperlukan apa kayak mendahulukan apa lagi? Mengepentingkan, bagus. Mengepentingkan itu nyambung kok putus tulisannya. Campur ada awal dan akhiran. Jangan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, aktivitas yang terjadi di hidup kita Bapak Ibu, karena apa? Kita telah memprioritaskan, telah menjadikan bebatuan tadi, betul? Ada nggak orang, Pak, kenapa orang? Belum sempat atau belum prioritaskan? Bu, nggak ngaji. Aduh, urusannya pirang-pirang loh, ternyata bokong rakober. Ada orang gitu, betul? Betul? Betul kalau sibuk. Ya karena tidak ngepen-penkan tadi, tidak mengepentingkan. Lawan katanya mengabaikan, belum menjadikan penting, belum menjadikan priority, belum menjadikan itu kudu terjadi. Oke, belum mengkudukan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, jadi semua terjadi karena telah menjadikannya penting. Saya kesini sore ini juga bukan pengangguran Bapak Ibu. Karena ini penting, ini penting. Berniat di salam dan harta ini penting banget. Aku penting, boleh jadi saya habis semangat balik Bapak Ibu untuk acara ini kayak ini. Ini penting. Depan teman, aku bukan pengangguran Bapak Ibu. Bapak Ibu kesini juga bukan pengangguran, betul? Nek nurutin, ini dulu masak, bocah-bocah kok mamanya opo, betul? Tapi nek dulu masak, ini penting, ngomongin caranya,
Tuh kok kayak kalau makan Indomie apa betul gak sih? Kali tuh kayak bebek goreng yang kena masuk, betul? Bebek goreng di sini betul ya? Oh iya mama kan betul kan? Jadi sesuatu terjadi karena apa saudara, saudara ibu? Karena telah menjadikannya penting. Maka segala sesuatu yang kita belum anggap penting tidak akan terjadi. Salah nih, segala sesuatu yang belum atau tidak dianggap penting tidak akan terjadi. Sepakat sampai sini? Sepakat? Nah, maka Ibu, apapun yang kita lakukan, kenapa? Ada alasan cukup kuat untuk melakukannya, ada strong way-nya. Alasan kuat, kudune tadi, kudu harus. Bapak Ibu jangan udah jangan nomas bibit itu. Apel kalau Mbak Sari mau Sari. Udah dulu payo gedok sene dok pisang. Wah, demi si buah hati itu ya. Lali bagus sentuh tolong dino. Jadi segala terjadi karena rasanya kuat Bapak Ibu. Ini kudu sholat ini kudu durake kudu motoran kudu ngaji kudu. Kerja sing tenanan ora ndandu ora prendas kudu bocah-bocah sesuk bae lokate. Sesuk bocah bae SPB, sesuk omahe bocor mengkap-mengkap urung didandani. Kudu nyekel duit ben. Betul ya? Betul. Tapi selama itu belum ada kita nggak punya gegep. Halo? Siapa yang belajar sesuatu yang berharga? Saya. Maka tugas kita betul-betul nanti menemukan hal-hal penting, hal-hal esensial dalam kehidupan kita yang itu kita masukkan dalam batu-batu di lodong kita. Sepakat? Saya tadi untuk dakwah pengen 40 ini. Target per pekan 10, maka ada kode jalan D1, D2, D3. D itu dakwah 1, dakwah 2 terisi sepekan 10, alhamdulillah selalu tercapai. Kemarin 12, sebelumnya 13. Ya target kudu prioritas. Pertanyaannya untuk dakwah orang keluyuran petakilan kayak aku ya boten, jadi kan boleh silakan dengan cara Bapak Ibu gitu. Jangan itu kan Pak Bambang. No, nggak begitu. Oke Pak Baulangan gitu, aku ngomong kan gitu. Saya begini kenapa? Lihat mursyid. Mursyid itu sebulan beberapa orang, mungkin ketemu 20.000 orang loh itu. Ya bulanan berapa, malam Jumat berapa, apa atau lima, aduh, malam Ahad berapa, pagi setiap hari pengobatan. Jadi dia menyentuh hati 20.000 orang. Nek muridnya mau sewu ya lumayan, betul ya? Betul? Ini spiritnya, itu yang dilakukan mursyid. Oh aku, nah mursyid jangan Rasulullah. Rasulullah umur 40 ketika masih seger-seger mestinya bisa melakukan sesuatu urusan dunia, urusan Rasul memasuki masa Nabi. Dengan Rasul pernah ditawarkan, Rasul monggo, please pilih mana, yuk mau jadi raja, kita angkat. Luar biasa, betul? Iya. Betul? Mau punya istri model apapun, Miss. Sebentar. Bisa Arab ya. Bisa Arab ya. Junior bisa Mekah maksudnya. Bisa Arab. Please gitu. Oke. Bahkan ditawari kalau mau gunung itu sih Mas untuk Rasul. No. Waktu, tenaga, pikirannya ampun. Nah, maksud tiru-tiru kan gitu. Tiru-tiru dari versi yang bisa dijalani. Karena praktek itu nggak mungkin. Yes, beda kelas lah. Kan gitu. Itu Islam. Jadi segala sesuatu terjadi karena alasannya kuat. Makin alasan kuat, makin enteng melakukan itu. Oke, nah besar mati kita akan masih berisik-berisik. Kenapa kita lakukan behavior crafting? Bapak cermati terus berulang saya katakan, dan ini sebuah ilmu akan sampai terus Bapak Ibu ya. Jadi besar mati otak kita menjalankan mekanisme penghematan energi, hati-hati Bapak Ibu ya.
Jadi otak kita yang beratnya 1,5 kilogram warna abu-abu itu Bapak Ibu, ternyata dia itu dapatan alokasi energi 20%. Sementara non otak dapat jatah 80%. Bapak Ibu berat badannya 70, berarti 68,5-nya itu dapat jatah 80. Yang 1,5 kilogram dapat jatah 20%. Nah, 20 ya gue mikir, gerakan usus, semua-semuanya itu, semuanya banget itu, gerakan peristaltik, nafas, gerakan bertumbuh kembang, ganti sel, ini kerjaan otak yang nah dia dapat jatah cuma 2%, maka otak punya mekanisme untuk menghemat, tidak boros. Karena dia punya mekanisme penghematan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Jika dia dapat dua opsi, dua pilihan, dia cenderung memilih yang lebih ringan dan tak beresiko. Iki udah ngaji ora ini otomatis. Ini tak apa loh Bapak Ibu, malam-malam besok kantor kan belum bisa nih. Saya ini monggo wae, bisa pagi. Oke. Ini diajak di panitia gelem ora langsung gitu. Hati-hati kan banyak orang udah jadi panitia, dia bilang gini, bukan aku menekan loh. Itu karena ini beban, seakan-akan mau meletakkan beban gitu loh. Betul ya? Yang tak begitu, hati-hati kalau nggak hati-hati. Kalau nggak hati-hati. Jadi kita akan selalu melakukan penghindaran terhadap hal-hal yang dirasa berat. Terus. Kita cenderung melakukan penghindaran. Apa penghindarannya? Ngindo. Kita akan melakukan penghindaran terhadap hal-hal yang berisiko. Resiko kesel, resiko loro, resiko kebenget, udanan, kepleset. Coba kalau hujan atau lunyu, yang masjid orang. Ini kejauhan tadi deh. Oke. Otak sering kirimkan ketakutan yang tidak beralasan. Termasuk ngaji. Pasangan, jogel. Lalu kita rokok. Oh iya. Alur bintah apa jadi alur akan semua baca dalam tafsir. Jadi bisa mati. Hati-hati ya, ini jebakan otak terus ya. Maka banyak hal, kenapa banyak orang tidak bergerak, tidak berubah? Karena diperdaya oleh otak. Apa itu diperdaya? Apa pun diperdaya? Dikuasai, apalagi diperdaya. Dikelabui. Dikelabui berapa enggak? Dominasi. Dihatui. Dikendalikan. Apalagi lagi. Ayo yang bahasa Indonesia A dan B. Kemon. Apa yang salah ada sastra Indonesia ada kan? Jadi otak kita akan memperdaya kita terus agar tidak, salah. Otak akan terus memperdaya agar kita melakukan hal-hal, agar kita tak melakukan hal yang beresiko, yang kemungkinan menghasilkan sakit, capek, diseneni uang, dipercaya, dipaitu. Otak akan melakukan penghindaran. Lalu lanjut. Coba jangan lagi S2 ya Mbak, S2 nih. Yes. Baru kita macam-macam langsung mengerti kita dosennya loh gini. Ini dosennya gila. Otaknya kasih tahu dulu. Terus dia mulai merasa teruskan apa-apa guys. Waktu itu ada di wujud ada S2 barang. Itu pikir apa ya? Ya, dia betul-betul akan langsung merasa. Itulah gampang males, iya tak ya? Ya. Gampang nunda, iya tak ya? Ya. Dipakai oleh otaknya. Gitu loh. Padahal tujuan otak baik nggak aslinya? Tapi kita lagi menghemat energi kok. Karena kalau kita nanti kita kerja terlalu keras juga
tubuh capek betul ya. Bahkan kena tipes dan otak banyak data itu. Lanjut ya. Oke, siapa yang hari ini belajar sesuatu yang bermanfaat? Saya. Jawab dulu. Ada orangnya ngaji hari ini? Ada orangnya setiap hari Senin sore ngaji? Kalau satu ngaji ajak teman-teman dia berubah sesuai. Benar jiri kan bakal di sini jiri nopo nggak mau resiko. Aku mau usaha, mau bisnis, kira-kira flota belum mulai. Mulai take action lah. Nah, kenapa kita dijebak, diperdaya oleh otak? Oke. Nah, apa langkahnya sekarang Ibu? Kembali bahwa otak kita terus punya mekanisme pengimanan lagi. Kita maju, tapi kenapa kita nggak serah take action? Itu namanya behavior crafting tadi Bapak Ibu. Jadi untuk perilaku kita betul-betul kita mengide, merencana, terus mengeksekusi, terus lakukan tes dan ukur, oke? Kemudian apa? Ciptakan hasil yang terbaik. Ya, apa langkahnya Bapak Ibu? Langkahnya bikin daftar hal-hal yang esensial. Ini perlu Bapak Ibu ya, teman-teman. Temukan hal-hal esensial untuk kehidupan Bapak Ibu. Jika olahraga menjadi penting untuk masa depan, untuk kesehatan yang prima, anak yang gede-gede, lagi nedeng-nedeng yang butuh, kan kudu sehat, betul tidak? Maka syarat badan sehat kudu. Nah, bagaimana cara sehat? Mungkin ketemu olahraga, kan gitu? Pola makan, ketemu olahraga, maka olahraga menjadi hal yang esensial. Ketika kita belum sholat malam dan terlalu penting karena 2/3 malam-malam turun ke langit bumi untuk mendengarkan rintihan dan tambahan, berarti penting banget. Kita punya cita-cita gegayuan begitu banyak, sementara kita cuma sumber daya terbatas, betul? Kita juga punya kita ini ringkih, gak punya apa-apa kita ini, betul tidak? Oke? Berarti penting nggak kita mengakses energi dari yang maha pemilik yang maha semuanya? Penting? Sangat penting. Berarti salat beliau menjadi batu. Karena hal yang esensial. Belajar penting nggak? Penting agar bisa mendidik anak, agar kita betul-betul bisa mempersatukan pada dunia lewat anak kita yang cerdas, anak yang soleh-solehah, yang punya kapasitas membangun bangsa. Boleh jadi loh Ibu, untuk bangun agama lo nggak harus bengok-bengok nih loh Ibu. Cukup nih ngomong yang dindi Ibu. Betul? Nah, anak itu jadi top tenaga. Kalau dia anak kelasnya Habibie misalnya kan keren banget. Iya, jadi model Habibie. Betul? Punya anak model siapa yang nanti gedenya kita bukan luar biasa. Orang bisa potong gitu. Itu kan buat makanya saya suka banyak baca. Banyak orang dokter, banyak ibu-ibu dokter nggak mau kerja, nggak mau jadi dosen. Aku jadi dosen bagi anak. Boleh? Betul. Berjuang ambil MPD, setelah MPD, S3 dokter, dan dia betul-betul mendedikasikan. Baru setelah anak ini bisa mulai nampak ditoto, baru dia berkarya. Salah satu teman saya inspiratif, ya, yang kayak gitu itu, dia mengawali karir justru ketika lagi mbah-mbah, terus dia foto baru mulai. Gitu. Namanya bekas tinikas Pak. Seperti itu. Kenapa anaknya sudah gede-gede, kuliah, sudah posisi jadi dokternya itu dia nggak punya biaya, beasiswa, mau pecahan gitu. Tuh nyiapkan anak selama gede-gede baru berkarya sekarang. Nulis buku, bahkan ngisi radio Surabaya, berdakwah sana kemari. Setelah apa? Tugas pokok mendidik anaknya sudah kelar. Tinggal memaintain, tambah gede kan nggak boleh tinggi. Kalau ini terus gitu kan. Monggo ini, maka please bikin daftar-daftar yang esensial Bapak Ibu. Punya gambaran? Halo? Saya, esensial saya kan tadi kalau sudah biasa, sudah tidak. Tapi esensial apa? Khususnya batu saya ada batu 4 batu. Saya batu besar saya. 1 batu dakwah ini. 2 batu bangun makarnya. Kalau saya belajar, saya mengkritik materi macam-macam.
saya konten dan yang berikutnya marketing. Saya mulai jam 13 pada luhur sampai jam 3-an itu urusan marketing. Kulek order Bapak Ibu. Iya, tadi juga order. Ada deal Bapak Ibu ya. Mulai Juni nanti sama tim sekali ke Bandung ya. Luar biasa. Lulus. Iya. Dan ngomong ditinggal ke Brasil wis cukup gitu. Ya, ditinggal lu ngomong dia wis guyu. Itu kan. Jadi saya kalau soal olahraga nggak perlu diadakan ya, olahraga nggak karena udah jadi habit. Tapi tadi sampah batu yang harus. Maka kata saya teman batu, saya clear prioritas saya diajak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Pak Batu. Saya bilang no, Pak Bapak mau ketemu penting. Nawarkan MLM, asuransi untuk jadi agent, sorry, itu bukan jelek, tapi sudah bukan duniaku. Tapi ini penting, gundulmu. Dan mau yang lain, karena bukan wajah gendut, saya belum balik, saya dijebak orang, dikasih waktu, gendut sampai ngejalan yang ngomong, cerita. Misalkan kamu ini tahu aku dulu juga kamu dengerin, gitu kan. Maka orang datang ke saya kok nggak janji, langsung, sorry Pak, saya kegiatan. Tapi udah di sini Pak, kenapa nggak dengar dulu? Iya, coba ini Bapak, ada pemolas ini Pak, itu bagus Pak etik, kurang lo, bukan punya batu. Udah punya batu sendiri gitu, itu bukan batu jelek nih ya, nangkap ya. Ini sekaligus pengumuman ya Bapak Ibu ya, Anda yang MLM jangan datang ke rumah, yang agent asuransi jangan ke rumah, sama tidak di asuransi. Oke? Seperti itu ya. Artinya kenapa saya clear? Karena saya sudah jelas batu-batunya. Saya diajak dari pengurus organisasi. Aku bilang no, karena batuku ini, batu perjuanganku dakwah lewat kayak gini nih. Jangan paksa aku jadi ketua ranting ngalian, nggak mau lah ya. Nggak mau. Bukan itu jelek lah ya. Monggo yang cocok monggo, tapi aku harus duwe batu. Nangkep? Maka nanti energi kita pada fokus di batu-batu yang sudah dimiliki gitu. Nah, ya Bu ya. Kalau ibu hari sore ngaji, orang udah kan, sorry aku Senin ngaji, dan ini gue Senin janjian sih. Kalau ibu silakan ketemu aku, anytime. Berarti hari ini coba isi pasir kan? Anytime monggo kapanpun datang ke rumah saya, tangan terbuka gitu ya, bijak betul? Ini pengangguran, tidak punya aktivitas bernilai gitu ya. Waduh, anytime 24 jam. Pengangguran nggak punya program. Oke, bikin daftar sosial. Ini PR Pak Ibu, tolong please. Hal penting kami itu apa sih? Nanti lanjutkan juga pada yang akan datang. Yang penting mau tulis. Nanti itu jadi batu besar lagi. Setuju ya? Oke, yang berikutnya jadwalkan. Kenapa dijadwalkan? Segala satu dijadwalkan itu karena untuk dilakukan. Itu kata dijadwal. Dijadwalkan itu karena untuk dieksekusi. Dijadwalkan itu berarti sudah bikin time blocking. Senin sore ngaji, blok. Nggak boleh ada kegiatan lain selain emergency. Selain keluarga masuk ICU itu emergency gitu ya. Nenek cuma jumlah diajak gibah, sorry. Oke, nangkap ya, nangkap ya. Nah, termasuk lagi jam bisnis, jam gawe donat misalnya, tutup. Nggak bisa kita harus jam untuk keluarga kok. Oke. Jam bikin konten, jam bikin jadi reseller, dodolan, dipus. Oke, jadwalkan ya Bu. Jadi dijadwalkan itu di blok untuk kita melakukan. Saya hari ini blok pada Anda. Maka tidak yang lain saya bilang no. Kalau ada yes dengan Anda, yang lain yang no. Kan gitu. Semangat ya. Oke. Nah, kemudian start temukan tindakan pembuka dari batu-batu tadi, Bapak Ibu. Dari batu-batu tadi. Apa tadi batu itu apa tadi? Hal-hal apa? Esensial yang penting. Oke, tentukan itu. Setelah sudah tadi ingat
Crafting tadi ada berapa tahap tadi? 1 apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Maka agar menjadi nomor 5 jadi hasil produk harus mulai eksekusi dieksekusi, betul tidak? Nah, gimana cara bisa eksekusi? Lakukan dari yang kecil yang bisa dilakukan sekarang. Lakukan yang kecil yang bisa dilakukan sekarang. Kembali tadi, otak punya mekanisme penghematan energi. Maka sesuatu yang dianggap berat, dianggap membahayakan, otak akan menganulir. Otak akan mensabotase. Maka biar tidak dianulir, tidak disabotase, take action mulai hal yang kecil. Bapak Ibu contoh lah saya katakan mau qiyamul lail, maka bangunnya 5 menit sebelum adzan subuh di alarm. Ingat berapa menit? 5 menit sebelum adzan subuh. Ke toilet 2 menit sampai pipis langsung baik duduk sholat wes berapa rakaat langsung merdeka gitu. Dari kecil membaca Quran dimulai nggak bisa dibuat juz, bahkan cuma 2-3 ayat. Kita hanya butuh pintu membuka. Nulis artikel dimulai dari buka laptop. Oke? Halo. Halo. Jadi semua yang besar dari yang kecil kita butuh pembuka kunci. Nah, saya yakin Bapak Ibu ketika kita terus konsisten mengide, kemudian merencanakan, melaksanakan atau mengeksekusi, lakukan tes ukur, kemudian kita menciptakan karya yang terbaik Bapak Ibu, maka hidup kita akan terus bertumbuh maju. Amin. Please Bapak Ibu, yuk, ini nggak main-main lagi hidup kita Bapak Ibu. Usia kita semakin menua, menyenior. Ini kan siapa bio senior saja ya. Senioritas. Oke, Bapak Ibu tenang aja, kita lakukan yang terbaik. Setuju ya? Kita masih punya waktu untuk mendidik anak kita yang terbaik di sisa waktu yang ada. Sepakat ya? Kita bisa membangun bisnis, usaha, karir di sisa waktu yang ada. Kita bisa pol-polan. Kita bisa mau mendekatkan dengan Allah dan berbagai cara di sisa waktu yang ada. Terima kasih, selesai untuk Bapak Ibu. Yuk bergerak, sing-singkan lengan baju untuk hidup yang berkemajuan. Tua keladi, cakep, makin tua makin menjadi. Amal soleh tambah banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.